Terkait pelonggaran lockdown di Malaysia, sudah terhubung dengan kami dari Malaysia, ada Rajif Syarif, Ketua PPI Malaysia. Halo, selamat malam Mas Rajif, apa kabar? Selamat malam Mbak Dea, Alhamdulillah sehat semua di sini. Alhamdulillah. Nih Mas Rajif, ini selain alasan jumlah kasus yang diklaim menurun, apa alasan lain Malaysia ini melonggarkan kegiatan masyarakat saat ini? Baik, kita bicara tentang alasan, tentu saja kita bicara dengan jumlah yang mana pada saat ini dan terhitung pada hari ini Mbak, case positif yang bertambah di Malaysia hanya 2 orang saja. Dan ini merupakan angka yang sangat fantastis, di mana hari ini merupakan angka yang luar biasa mengejutkan bagi negara ini, karena dengan jumlah yang begitu sedikit dan angka positif yang semakin menurun, maka bisa dipastikan perintah kawalan pergerakan yang sebelumnya disebut dengan bersyarat atau conditional movement control order diganti namanya menjadi perintah kawalan pergerakan pemulihan atau recovery movement control order, dan merupakan sebuah kebijakan yang bijak dan sangat cukup karena juga mengantisipasi kebijakan ekonomi dan membantu stimulus ekonomi lainnya bagi masyarakat Malaysia yang sekarang sudah semakin membaik. Mas Rajif, artinya ekonomi juga menjadi salah satu alasan penting yang kemudian diambil oleh Malaysia untuk melonggarkan kegiatan masyarakat ya di sana? Benar sekali Mbak, karena kita bicara 3 bulan fase PKP atau partial lockdown yang ada di Malaysia, hari ini sudah terhitung hari ke-85 pelaksanaan perintah kawalan pergerakan, yang mana kita harapkan dengan adanya fase pemulihan ini, diharapkan banyak sekali bagian-bagian ekonomi yang semakin membaik, sehingga bisa berlangsung yang mana PKP ini akan dilaksanakan hingga Agustus, dan semoga saja perekonomian Malaysia bisa semakin membaik dengan arahan dari kerajaan Malaysia sendiri. Mas Rajif, tadi Anda menyatakan bahwa terakhir Malaysia mengumumkan ada hanya 2 kasus positif di Malaysia total di seluruh negara Malaysia. Apa yang Anda lihat? Pasti Anda juga melihat bagaimana di Indonesia PSBB-nya, Anda juga melihat fakta di Malaysia. Apa yang berbeda dari yang Malaysia lakukan? Karena jumlah kasusnya cenderung kecil ya. Ya, baik. Terima kasih Mbak. Ini pertanyaan yang sangat baik karena saya adalah konsentrasi di kebijakan publik dan ilmu politik. Maka yang saya perhatikan pertama sekali yang menjadi ciri khas penting bagi Malaysia sehingga bisa mencapai angka yang sangat minim adalah bagaimana sinergitas antara kerajaan Malaysia dan juga rakyatnya, dan ditunjang dengan law enforcement yang sangat baik, sehingga barang siapa yang melanggar aturan-aturan terkait dengan perintah kawalan pergerakan, maka kerajaan akan bertindak tegas. Dan ini diikuti dengan bagaimana masyarakat senantiasa patuh kepada kerajaan untuk melaksanakan segala sesuatunya berdasarkan SOP kesehatan, dan juga banyak hal lainnya seperti yang pada hari ini saya pantau di kota Kuala Lumpur, di surau-surau atau di musola-musola, di bagian mal sudah diberikan line, di tempat wudhu sudah diberikan line untuk pelarangan posisi duduk, di kursi-kursi umum juga ditempelkan bahwasanya ada jarak-jarak yang dilarang untuk kemudian bisa masuk. Ketika kita masuk ke setiap pusat perbelanjaan sendiri juga kita diperintahkan untuk mengisi nama, dan juga jika tidak ingin manual maka kita bisa mendownload aplikasi yang disebut dengan My Sejahtera, yang mana dengan aplikasi tersebut kita akan ada upaya tracking dari kerajaan apabila nanti worst case-nya ataupun kemungkinan terburuknya kita bisa terjangkiti di lokasi tersebut. Nama, nomor handphone, dan juga hand sanitizer senantiasa tersedia di semua tempat, dan bagi yang tidak menyediakan kelengkapan tersebut maka akan diberikan sanksi yang tegas oleh kerajaan. Kalau tadi Anda menyebutkan kerajaan dengan pemerintah daerah ini punya sinergi yang baik, kemudian juga kedisiplinan warga, bagaimana dengan upaya tes massal atau random test yang dilakukan oleh otoritas tempat? Apakah masif juga? Nah, ini menarik karena baru saja saya mendapatkan broadcast dari teman-teman yang ada di Malaysia. Kita bicara rapid test tidak seintensif lokasi-lokasi yang ada di Indonesia, karena dengan perjalanan 3 bulan ini, mereka mengkhususkan kepada daerah-daerah yang terlebih dahulu diantisipasi banyak sekali kasus positif, sehingga dengan adanya tes yang spesifik ke lokasi-lokasi, maka akan mengurangi tes-tes massal di lokasi-lokasi yang tidak dirasa perlu, Mbak. Maka lebih melihat skala prioritas yang mana lokasi tersebut dikhawatirkan menjadi daerah yang rawan terhadap COVID-19. Dan itu sudah ditetapkan menjadi
PKPD atau Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketatkan dalam bahasa Melayu, begitu Mbak. Nah, sekarang sudah mulai dilonggarkan. Apa perbedaan signifikan dari yang kemarin ketat, kemudian sekarang longgar? Apa hal-hal yang signifikan, yang berbeda, aturan-aturan yang berbeda di sana, Mas, yang membedakan kedua kebijakan itu? Ini menarik. Yang pertama sekali adalah dibukanya pusat-pusat perekonomian seperti usaha retail, yang mana saya baru saja menyaksikan di tempat-tempat usaha kuliner, di restoran yang sebelumnya hanya boleh beroperasi hingga pukul 10 malam, maka terhitung pada hari ini, yang mana implementasi PKPP dilaksanakan untuk pertama kalinya, semua restoran boleh buka hingga pukul 12 malam. Dan juga tetap dengan antisipasi yang mana sebelumnya kita tidak bisa duduk di lokasi restoran, hanya bisa take away atau bungkus, tapi kini kita sudah boleh duduk di tempat dengan mengaplikasikan SOP kesehatan, yakni menjaga jarak. Yang mana satu meja hanya dibenarkan 2 orang saja, tergantung size dan ukuran lokasi tersebut. Juga usaha-usaha tempat yang sebelumnya sudah tidak bisa diberikan keberadaan untuk berbelanja atau untuk bisa melakukan aktivitas ekonomi, sekarang sudah mulai dilanggar. Dan yang paling penting adalah lokasi ibadah yang kemungkinan akan mulai dibuka secara perlahan, tetap dengan mengikuti SOP kesehatan di masjid-masjid ataupun di gereja-gereja yang ada di Malaysia. Artinya hingga saat ini tempat ibadah masih belum bisa digunakan seperti normalnya sebelum ada pandemi ya? Sepakat. Jadi banyak sekali tempat ibadah yang ditutup, artinya semuanya tidak diizinkan, dan saya sudah 2 bulan tidak sholat Jumat atau sampai 3 bulan tidak sholat Jumat di sini, karena kalaupun nanti Mbak, rumah ibadah dibuka hanya dibenarkan untuk Malaysia saja untuk beribadah di masjid dengan kewajiban membawa sejadah sendiri seperti di masjid, atau juga dengan posisi saf yang jarang atau berjarak. Baik, kebijakan lockdown di Malaysia ini bisnis perkantoran sudah mulai longgar, tapi ibadah masih nanti akan menunggu aturan yang baru. Terima kasih Mas Rajiv dari Malaysia.